Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang cabang keimanan, tepatnya cabang iman yang ke-21 yaitu. Baik, cabang iman berikutnya adalah sholat. Ya, sholat. Bersuci kemarin dan sekarang adalah tentang sholat. Sholat ini punya kedudukan yang sangat istimewa dalam agama kita, di mana kita tentu sering mendengar perkataan as-sholatu imaduddin. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, dan yang namanya tiang, dia akan menjadikan sebuah bangunan itu tinggi. Seperti itu pula lah sholat. Orang yang sholatnya tegak, maka agamanya tegak, tinggi, kokoh. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka agamanya pun akan runtuh. Rumah tanpa tiang tidak akan berdiri, kan? Demikian juga kita mengaku Islam tapi meninggalkan sholat, maka ya agama kita pun akan jatuh, akan runtuh. Maka ya as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Rasulullah SAW juga pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul amalil afdol, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu ala waktiha. Ya. Amal yang paling utama itu adalah sholat pada waktunya. Ya. Sholat duhur ada waktunya, kan? Ya. Yaitu ketika matahari sudah lengser, ya, sudah zawal, sampai dengan bayang-bayang sama panjang dengan benda. Sholat asar, bayang-bayang lebih panjang sedikit daripada benda sampai dengan matahari terbenam. Sholat maghrib, matahari terbenam sampai hilangnya syafaq ahmar, mega merah. Sholat isya, hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar yang kedua, fajar sodik. Sholat subuh, mulai dari terbitnya fajar sodik sampai ya terbitnya matahari. Ya, jadi ini sholat itu ada waktu-waktunya. Ya, maka siapa yang menegakkan sholat pada waktunya, itulah seutama-utamanya amal, seafdol-afdolnya amal adalah sholat pada waktunya. Dan dari waktu itu yang paling utama ya waktu yang pertama, kan? Paling utama adalah waktu yang pertama, yaitu di awal waktu. Ya, walaupun mengerjakan sholat di tengah ataupun di akhir waktu, selagi masih masuk dalam waktunya dan tidak qadha, ya, maka dia masih termasuk as-sholatu ala waktiha, kan gitu. Ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, as-sholatu alamul iman. Ya, sholat itu adalah benderanya iman. Ya, alam itu bendera. Maksudnya bendera itu apa? Tanda. Ya, maksudnya bendera adalah tanda. Tanda keimanan itu adalah sholat. Ya. Kalau zaman dulu peperangan terjadi, untuk mengetahui ini pasukan siapa sih? Ya. Untuk mengetahuinya kan pakai bendera, kan? Oh, benderanya ini berarti ini pasukannya Londo,
Oh, benderanya merah putih, berarti berarti pasukannya Indonesia dan lain sebagainya. Nah, salat itu adalah alamul iman, benderanya keimanan. Maksudnya apa? Ketika seseorang menjaga salat, ya, syaratnya dijaga, rukunnya dijaga, adab-adab dalam salatnya dijaga, ya, dia pastinya adalah seorang mukmin, ya, seorang mukmin. Tapi kalau orang kok mulai menyepelekan sholat, ya, rukun, syarat dan lain sebagainya tidak ia perhatikan, bahkan pengerjaannya pun tidak ia perhatikan, dia tidak punya perhatian sama sekali masalah sholat, maka orang yang seperti ini tentu ada masalah dengan keimanannya, ya, dengan keimanannya. Jadi sholat ini adalah perkara yang penting, ya, perkara yang penting. Dan sabdanya Rasulullah SAW, sholat ini adalah perkara yang akan pertama kali ditinggalkan. Ya, kita melihat hari ini banyak orang ngaku muslim, ngaku mukmin, akan tetapi meninggalkan sholat, dan ini memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Bisa jadi orang meninggalkan sholat karena kebodohan, dan itu adalah tugas kita untuk mengajari mereka, untuk mengingatkan mereka, ya. Jadi jangan kalau ada orang tinggalkan sholat terus Anda main vonis, jangan, ya. Oh, dia tidak beriman, tidak. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi bisa jadi ilmu belum sampai. Maka itu adalah tugas kita yang sudah mengetahui kewajiban sholat untuk ngasih tahu tata cara sholat, untuk mengajari, ya, untuk mengajari. Atau bisa jadi juga mereka meninggalkan sholat karena kalah dengan hawa nafsunya. Kenapa nggak sholat? Malas. Itu juga tugas kita untuk mengingatkan, ya, tugas kita untuk mengingatkan, bukan memvonis, ya, bukan memvonis. Sekali lagi, jangan sampai kita itu jadi orang kaum yang suka memvonis orang lain. Ketika ketemu orang nggak sholat, terus pakai hadis al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah faman tarokaha faqad kafaro. Ya, perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan, ini kan ada hadisnya, gitu, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Akhirnya hadis ini dipakai untuk mereka menggunakan hawa nafsunya, pengen mengkafirkan orang. Oh, tetangga saya kafir, kenapa dia nggak mau sholat? Teman saya kafir, kenapa dia nggak mau sholat? Ya, jangan, bukan itu maksudnya, ya. Maka ada seorang syekh pernah ditanya, Syekh, apa hukumnya orang yang tidak mau sholat? Ya, tetangga saya tidak mau sholat, Syekh. Apa hukumnya? Orang ini bermaksud agar jawabannya adalah, oh, tetanggamu kafir. Ya, kenapa meninggalkan sholat? Tapi ternyata tidak. Sang syekh adalah orang yang alim, orang yang soleh. Maka jawabannya bukan tetanggamu kafir, bukan. Tapi hukumnya adalah wajib bagi kamu untuk menggandeng dia, merangkul dia, mengajaknya ke masjid, mengajaknya untuk sholat. Itulah hukum yang sesungguhnya, ya. Jadi kita harus mulai ini berpikir, jangan jadi orang yang suka memvonis orang lain. Berikan solusi. Dia belum tahu sholat, ajari. Dia masih kalah dengan hawa nafsunya, ingatkan, ya, ingatkan. Jangan malah dicap sebagai orang yang kafir hanya gara-gara kita punya hawa nafsu yang kemudian pakai dalil. Ada dalilnya ini dalam Al-Quran, dalam hadis. Bukan, dalil bukan untuk itu. Adalah kewajiban kita untuk mengingatkan, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyepelekan, meremehkan sholat. Ya, sholat ini adalah amal yang utama dalam agama kita, tiangnya agama kita. Bahkan kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Kalau orang menjaga sholat betul-betul, maka sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang keji, mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang mungkar. Itulah sholat yang sesungguhnya, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah, ya,
semua masalah, semua urusan kita dengan yang lain juga akan dipermudah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.